Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsy Faresi dengan NPM 24041010209. Di sini, saya akan memaparkan hasil analisis saya untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik, yang dimana berjudul Analisis Kolaboratif Governance dalam Penanganan Banjir di Kabupaten Sidoarjo. Oke, yang pertama-tama yaitu ada latar belakang, yang dimana banjir merupakan salah satu permasalahan publik yang masih sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Sidoarjo. Permasalahan ini tidak hanya menimbulkan kerugian material bagi masyarakat, tapi juga dapat mengganggu aktivitas ekonomi, pendidikan, transportasi, dan pelayanan publik. Di Kabupaten Sidoarjo, beberapa wilayah masih mengalami genangan air ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi, terutama pada daerah yang memiliki sistem drainase yang kurang optimal. Selain dipengaruhi oleh faktor alam, banjir juga dipengaruhi oleh faktor manusia, seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan, berkurangnya daerah resapan air akibat pembangunan, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Oleh karena itu, penyelesaian masalah banjir memerlukan keterlibatan berbagai pihak karena pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengatasi permasalahan yang kompleks tersebut. Melalui kerjasama antara pemerintah, masyarakat, komunitas lingkungan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, upaya penanganan banjir diharapkan dapat berjalan lebih efektif. Kondisi ini menjadi contoh yang relevan untuk dianalisis menggunakan pendekatan kolaboratif governance. Oke, pada slide selanjutnya, yaitu terdapat profil kasus, yang dimana kasus yang saya pilih dalam presentasi ini adalah penanganan banjir di Kabupaten Sidoarjo, yang dimana kabupaten tempat saya tinggal sendiri. Banjir dipilih karena merupakan salah satu isu publik yang masih menjadi perhatian pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam penanganannya, terdapat berbagai aktor yang terlibat dan saling bekerja sama untuk mengurangi resiko serta dampak yang ditimbulkan. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui BPDB dan Dinas PU Bina Marga dan SDA memiliki peran dalam perencanaan program, pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, serta koordinasi penanganan bencana. Selain itu, pemerintah desa dan kecamatan juga berperan sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat turut berpartisipasi melalui kegiatan gotong royong, menjaga kebersihan lingkungan, serta melaporkan kondisi wilayah yang berpotensi mengalami banjir. Komunitas lingkungan dan relawan juga berkontribusi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, serta membantu proses evakuasi dan penyaluran bantuan ketika terjadi bencana. Oke, pada slide selanjutnya yaitu terdapat konsep kolaboratif governance, yang dimana kolaboratif governance sendiri merupakan salah satu pendekatan dalam tata kelola publik yang menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah dan aktor non-pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan publik. Menurut Ansel dan Gas, pada tahun 2008, collaborative governance adalah proses pengambilan keputusan bersama yang melibatkan lembaga pemerintah dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai tujuan yang tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Pendekatan ini muncul karena semakin kompleksnya permasalahan publik yang membutuhkan sumber daya, pengetahuan, dan kemampuan dari berbagai pihak. Dalam collaborative governance, pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya aktor utama,
melainkan berperan sebagai fasilitator yang mendorong terjadinya kolaborasi. Ansel dan Gas menjelaskan bahwa keberhasilan collaborative governance dipengaruhi oleh beberapa unsur penting, seperti komunikasi langsung antar aktor, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses kolaborasi, pemahaman bersama mengenai tujuan yang ingin dicapai, dan hasil sementara yang mampu menjaga keberlangsungan kerjasama. Pada slide selanjutnya, yaitu terdapat bentuk kolaborasi yang dilakukan. Dalam penanganan banjir di Kabupaten Sidoarjo, kolaborasi terlihat dari keterlibatan berbagai pihak yang memiliki peran berbeda, namun saling melengkapi. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan, pembangunan dan perawatan infrastruktur drainase, normalisasi sungai, serta penyediaan anggaran untuk program pengendalian banjir. Sementara itu, masyarakat berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan, mengikuti kegiatan kerja bakti, serta melaporkan kondisi saluran air yang tersumbat atau wilayah yang berpotensi mengalami banjir. Partisipasi masyarakat menjadi sangat penting karena merupakan pihak yang paling dekat dengan permasalahan yang terjadi di lapangan. Selain pemerintah dan masyarakat, komunitas lingkungan serta relawan juga berkontribusi melalui kegiatan edukasi mengenai mitigasi bencana, kampanye peduli lingkungan, serta bantuan kemanusiaan ketika banjir terjadi. Kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian masalah publik memerlukan keterlibatan berbagai pihak secara bersama-sama. Selanjutnya, yaitu ada analisis kolaboratif governance, yang dimana analisis ini berdasarkan model Ansel dan Gas pada tahun 2008. Jadi, penanganan banjir di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan adanya praktek kolaboratif governance karena melibatkan pemerintah, masyarakat, dan komunitas lingkungan dalam proses penyelesaian masalah publik. Jika dianalisis menggunakan model Ansel dan Gas, unsur face-to-face dialog terlihat dari adanya koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, serta masyarakat dalam kegiatan penanganan dan pencegahan banjir. Komunitas tersebut menjadi sarana untuk menyamakan persepsi dan menentukan langkah yang akan dilakukan bersama. Dari aspek trust building, keterlibatan masyarakat dalam program kerja bakti dan pemeliharaan lingkungan menunjukkan adanya kepercayaan terhadap program yang dijalankan pemerintah. Namun, tingkat kepercayaan tersebut masih perlu diperkuat karena partisipasi masyarakat belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, komitmen to proses terlihat dari upaya pemerintah yang terus melakukan perbaikan drainase dan normalisasi sungai, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Hal ini menunjukkan adanya komitmen bersama untuk mengurangi resiko banjir dalam jangka panjang. Oke, pada slide selanjutnya, yaitu terdapat analisis faktor pendukung, yang dimana analisis faktor pendukung kolaborasi sendiri kurang lebih yang berhasil saya dapat ada 5 totalnya. Yang dimana yang pertama yaitu komitmen pemerintah daerah menjadi faktor utama yang mendorong keberlangsungan kolaborasi. Dan yang kedua, tingginya kebutuhan masyarakat untuk mengurangi dampak banjir mendorong munculnya partisipasi warga. Dan yang ketiga, adanya kesamaan tujuan antara pemerintah dan masyarakat mempermudah proses kerjasama. Untuk yang keempat, dukungan komunitas dan relawan membantu menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Untuk yang terakhir yaitu teknologi informasi mempercepat penyebaran informasi mengenai kondisi banjir dan langkah penanganannya. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan seluruh aktor dalam membangun komunikasi dan tujuan bersama. Semakin tinggi kesadaran dan partisipasi masyarakat, maka semakin besar peluang keberhasilan program penanganan banjir. Untuk yang selanjutnya, yaitu analisis hambatan dan tantangan. Analisis hambatan untuk kolaboratif governance sendiri, kurang lebih yang berhasil saya dapatkan, yaitu ada 5. Yang pertama, yaitu kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan masih belum merata. Untuk yang kedua, sebagian masyarakat masih membuang sampah ke saluran air. Dan untuk yang ketiga, yaitu keterbatasan anggaran menyebabkan tidak semua wilayah dapat memperoleh penanganan yang sama. Untuk yang keempat, koordinasi antar aktor terkadang belum berjalan secara optimal. Dan untuk yang terakhir, yaitu faktor cuaca dan perubahan iklim meningkatkan risiko terjadinya banjir. Jadi, berdasarkan perspektif kolaboratif governance, hambatan terbesar bukan hanya berasal dari aspek teknis, tetapi juga dari aspek sosial. Rendahnya partisipasi sebagian masyarakat menunjukkan bahwa proses pembangunan kepercayaan dan komitmen bersama masih perlu ditingkatkan. Apabila kondisi tersebut tidak diperbaiki, efektivitas kolaborasi dalam penanganan banjir dapat menjadi kurang optimal. Oke, yang selanjutnya yaitu ada hasil dan evaluasi. Jadi, analisis hasil kolaborasi, menurut saya, penerapan kolaboratif governance dalam penanganan banjir di Kabupaten Sidoarjo telah menghasilkan beberapa dampak positif. Keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan secara bersama. Selain itu, koordinasi antara pemerintah dan masyarakat membantu mempercepat respon ketika terjadi banjir. Namun demikian, hasil kolaborasi tersebut belum sepenuhnya mampu menghilangkan permasalahan banjir. Masih terdapat beberapa wilayah yang mengalami genangan ketika hujan dengan intensitas tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang telah dilakukan cukup membantu dalam mengurangi dampak banjir, tetapi masih memerlukan penguatan dari sisi partisipasi masyarakat, koordinasi antar aktor, serta peningkatan kualitas infrastruktur. Kesimpulan analisisnya yaitu kolaborasi yang dilakukan dapat dikatakan cukup efektif, tetapi belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat berbagai hambatan yang mempengaruhi pencapaian tujuan bersama. Oke, untuk slide selanjutnya yaitu ada kesimpulan dan rekomendasi. Untuk kesimpulannya sendiri, berdasarkan hasil analisis tadi, penanganan banjir di Kabupaten Sidoarjo telah menerapkan pendekatan kolaboratif governance karena melibatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, komunitas lingkungan, dan relawan dalam menyelesaikan permasalahan publik. Kolaborasi ini terlihat melalui koordinasi, partisipasi masyarakat, serta adanya tujuan bersama untuk mengurangi resiko dan dampak banjir. Jika ditinjau menggunakan model Ansel dan Gas pada tahun 2008, unsur face-to-face dialog
trust building, commitment to process, dan shared understanding sudah terlihat dalam pelaksanaan program penanganan banjir. Namun, efektivitas kolaborasi masih menghadapi beberapa kendala, seperti rendahnya kesadaran sebagian masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan koordinasi yang belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, kolaborasi yang telah berjalan dapat dikatakan cukup baik, tetapi masih perlu ditingkatkan agar hasilnya lebih maksimal dan berkelanjutan. Untuk rekomendasinya sendiri, di sini ada 5. Yang pertama yaitu meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan saluran drainase. Untuk yang kedua yaitu memperkuat koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan komunitas dalam setiap tahap penanganan banjir. Untuk yang ketiga, mendorong partisipasi masyarakat secara berkelanjutan, tidak hanya saat banjir terjadi, tetapi juga tahap pencegahan. Untuk yang keempat, meningkatkan kualitas infrastruktur pengendalian banjir, seperti drainase dan normalisasi sungai. Untuk yang terakhir yaitu memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana pemantauan dan penyebaran informasi terkait resiko banjir. Dengan kolaborasi yang lebih kuat dan berkelanjutan, upaya penanganan banjir di Kabupaten Sidoarjo diharapkan dapat berjalan lebih efektif serta mampu mengurangi resiko bencana bagi masyarakat. Oke, untuk sumber referensinya sendiri, saya kurang lebih menggunakan beberapa sumber referensi yang berhasil saya dapatkan dengan total 9 sumber referensi. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan tindakan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Selebihnya, terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.